kita yang percaya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Kau memilih menjadikanku sesuai rencana. Kau menentukan arah tujuan seturut langkahmu. Bagi yang berjalan melangkah sesuai panggilannya, rencana indah diberikannya bagi kita yang percaya. Shalom warga kerajaan. Pelajaran Tuhan Yesus sangat berbeda dengan yang lain. Karena apa? Dia mengajarkan tentang menyangkal diri. Semua manusia pasti mementingkan dirinya sendiri. Ketika bayi lahir, maka tangannya menggenggam begini. Semuanya untuk aku, dan aku. Ketika meninggal orang begini. Masih ingat Alexander the Great? Bagaimana peti mati tangannya terjulur keluar dan menunjukkan dia tidak apa-apa. Itu adalah kaisar yang sangat terkenal, penakluk yang luar biasa. Tetapi in a nutshell, dalam satu singkatan bagaimana kehidupan daripada Rasul Paulus. Yang dulu adalah Saul dari Tarsus, penganiaya orang percaya, menangkapi mereka, masukkan ke penjara, bahkan membunuh. Dan kita lihat dia berkata, I'm crucified with Christ. Aku ini telah disalibkan bersama dengan Kristus. Siapa yang digantikan oleh Kristus itu? Namanya Yesus Barabas. Yeshua Baraba. Yesus yang anak seorang bapak. Jadi bapaknya nggak tahu siapa. Yang ngerti sendirilah. Kalau ibunya tidak tahu siapa yang menghamili aku, saya bisa tahu kira-kira siapa ibu daripada seorang digantikan Kristus ini. Kita semua adalah orang yang tidak berbapak. Bahkan dulu iblis adalah bapaknya kita. Tetapi saudaraku, ini perkara penting. Aku telah disalibkan. Siapa yang disalibkan ini? Saul dari Tarsus atau Arifin dari Surabaya. Telah disalibkan. Namun aku hidup, ya. Tetapi aku ini hidup. Yang mana hidup? Manusia barunya, ya, yaitu Paulus. Paulus artinya kecil. Ada banyak brand yang bagus, misalnya merek Boss, sebagai contoh aja. Kalau dia pakai merek misalnya slave, budak, tidak ada yang beli. Tetapi karena Boss, semua orang ingin jadi Boss, bukan? Jadi katakan bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Untuk menjalani a selfless life, hanya Kristus yang bisa. Karena dia berkata, anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Saya sekali lagi bersyukur buat mama saya yang mengajarkan hal-hal yang sederhana. Dia mengatakan kalau menyebut diri sendiri harus paling belakang. Ternyata ada lagunya, ku di tempat paling belakang. Misalnya saya mengatakan Adam, Daud, dan saya gitu ya. Jadi itu sesuatu yang tidak biasa. Semua orang ingin yang pertama. Kalau melihat foto, coba yang dilihat fotonya siapa? Fotonya sendiri. Manusia itu selfish, self-centered. Tetapi Kristus hidup dalam aku, karena itu dia menjadi rasul yang luar biasa. Kalau di dalam agama yang lama, tangannya dicium-cium. Oh, disembah-sembah. Tetapi begitu mengikut Kristus, dia dirajam dengan batu, dikebukin dan mau dibunuh. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Renungkan sebentar. Ada orang yang mau mati buat kita?
Ada. Dialah Kristus. Bahkan seorang hamba Tuhan berkata, kalau seluruh dunia menolak dia dan cuma kita yang menerima dia, tetap dia mau mati buat kita. Itulah Tuhan. Karena itu dia tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dan dia pada saat itu, dia mengerti suatu rahasia ini. Christ in me, Christ in you, the hope of glory. Puji nama Tuhan. Kita telah disalibkan, tetapi Kristus hidup dalam kita. Dan hidup yang kita hidupi sekarang ini cuma satu. Karena iman di dalam anak Allah. Dia sanggup, dia mampu, dan dia luar biasa di dalam kita. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Shalom. Semangat ya, sekali lagi ya. Shalom. Shalom. Saya melihat wajah-wajah penuh sukacita di sini ya. Amin. Boleh saya minta salam di sebelah kanan ya, sebelah kiri, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam doa. Yes, Tuhan. Ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan untuk berkumpul di tempat ini ya Bapa, karena kami ingin menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, karena kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Lawatlah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk menyembah-Mu ya Bapa. Yes, Jesus. Oh, Jesus. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Layakkan hati Bapa. Kami mau terhubung dengan Tuhan.
Tuhan, kami sudah siap untuk memuji. Kami ingin bersorak-sorak hanya untuk-Mu saja ya Bapa. Yang percaya katakan amin. Katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja bersamanya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan lebih lagi ya Bapa. Kemanakah aku dapat pergi mencari Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendakikan lagi, Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar dari ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu. Mendekat padamu, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini menuhi kami, bawaku mendekat padamu. Aku terbang dengan sayap fajar dari ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu. Aku mendekat padamu, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Allah Maha Tahu, betapa
Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini berbicara di tengah kami lewat firman-Mu Tuhan. Dan bahwa setiap kami ini bukan hanya sekedar pengetahuan, namun bahwa setiap kami bahwa firman-Mu itu adalah dasar hidup kami, penuntun dalam hidup kami, supaya kami mencapai garis akhir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau firman Tuhan pagi hari ini tertanam di dalam hati kami yang paling baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tema yang akan kita renungkan sama-sama dalam bulan ini. Bicara tentang exalting the lowly. Nah, exalting the lowly ini adalah sudah sekitar 2 minggu kita belajar. Dan hari ini saya ingin membagikan dari sisi yang lain, di mana Tuhan mendidik dan mengajar saya khusus dalam berbicara tentang tema ini, exalting the lowly. Ada 2 kata di situ yang ingin saya bagikan. Yang pertama exalt, yaitu mengagungkan atau memuliakan, memuji. Jadi sebenarnya kata ini harusnya ini yang layak menerimanya adalah Tuhan. Lalu kemudian ada kata yang berikut bicara tentang low. Kalau kemarin minggu lalu Bu Foni sampaikan tentang sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mungkin tidak dianggap. Tapi hari ini saya ingin bagikan dari sisi ini, kondisi rendah atau hina. Ya. Kalau saya berdiri di sini, ada kemungkinan besar untuk saya bisa jatuh. Betul ya? Entah saya didorong, misalnya saya main pemain bola, saya lari terus ada yang jegal, bisa kemungkinan besar saya jatuh. Betul ya? Apalagi kalau saya naik ke sini. Kemungkinan lebih besar lagi untuk saya jatuh itu lebih besar lagi. Atau saya naik lebih tinggi lagi, kemungkinan lebih besar itu saya jatuh. Tapi kalau saya berlutut, ya seandainya saya berlutut, Bapak Ibu membayangkan atau saudara teman-teman yang remaja membayangkan kalau saya berlutut kemungkinan untuk jatuh semakin kecil. Tapi pasti saya akan jatuh suatu saat. Kalau misalnya saya berlutut terus ada yang dorong lagi, saya jatuh gitu kan. Lalu kemudian kalau seandainya saya tiarap, ada enggak kemungkinan saya jatuh? Ada yang bilang enggak mungkin. Dari sebelah kiri kanan saya, kalau saya tiarap misalnya, ada kemungkinan saya jatuh? Sudah jatuh. Tapi ada satu kemungkinan lagi, seandainya ada orang yang iseng terus gulung saya gitu kan. Terus saya jatuh di bawah, bagian lebih bawah lagi. Oke? Nah, itu kondisi kita. Kita mau memilih, kita ada di kondisi yang mana. Nah, firman Tuhan hari ini bilang exalting the low, artinya kita ada di kondisi. Nah, ada kondisi yang paling tidak mungkin orang itu menjatuhkan kita. Ada yang bisa tahu? Kondisi seperti itu. Tadi kalau kita tiarap masih ada kemungkinan untuk kita. Ada satu kemungkinan yang itu tidak mungkin orang bisa jatuhkan dalam hidup kita. Dia mau pakai cara apapun, strategi apapun itu gak bisa jatuh. Ada yang bisa jawab, ada yang punya mungkin sama saya ini sudah pandangan atau punya pemikiran sampai ke situ? Yes, betul. Hebat ya. Dalam hidup kita,
Firman Tuhan kalau kita baca di Roma 6 itu bicara tentang kalau kamu sudah mati bersama dengan Kristus, maka kamu akan mengalami yang namanya dimuliakan bersama dengan Kristus. Yang itu katanya di situ disebut exalt. Nah, kematian itu tentu kita tidak mengalami sama lagi seperti Kristus gitu ya. Kita harus disalib, kita harus dianiaya gitu ya, secara fisik dalam hal ini ya. Tapi secara spirit atau secara jiwa kita pasti akan mengalami kondisi ini. Ya. Kita pasti akan mengalami yang namanya kehidupan yang lowly. Ingat lagu ini? Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Nah, titik terendah dalam hidup kita itu kita ada di posisi mana saat ini? Apakah kita ada di dalam posisi di sini? Posisi di sini berlutut atau tiarap dalam hidup kita, atau kita sedang dalam posisi namanya disebut mati. Nah, makanya di dalam Paulus bilang gini, yang ku kehendaki ialah mengenal. Jadi Paulus itu sedang dapat satu poin dan dia mengalami itu dalam pelayanannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan apa? Kuasa kebangkitannya. Supaya aku mengalami persekutuan di dalam penderitaannya. Nah, Paulus punya poin itu atau punya pengalaman itu bahwa dia mengalami yang namanya persekutuan dalam penderitaannya. Dia mengalami masa di mana dia antara mati dan hidup. Kira-kira gitu ya dalam pelayanan. Kondisi titik terendah. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, ketika kita mau mengalami nama exalting dalam hidup kita, kita harus ada mengalami dalam titik terendah dalam hidup kita. Nah, kalau kita ada dalam titik terendah dalam hidup kita, dan ini bukan karena dosa kita ya, tetapi karena Tuhan izinkan itu dalam hidup kita, dan itu akan terus terjadi dalam hidup kita, sehingga kita mengalami namanya exalting. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Cara terbaik untuk menjaga kita rendah hati adalah Allah mengizinkan kita ada dalam masalah. Cara terbaik untuk menjaga kita rendah hati itu adalah Allah mengizinkan kita ada dalam masalah. Setuju? Kalau kita punya lagi banyak uang, biasanya kita akan menganggap orang yang tidak punya uang itu rendah di bawah kita. Tapi kalau kita mengalami kondisi usaha kita nggak jalan, apalagi namanya hancur, berantakan, dan nol. Itu kondisi yang dimana kita itu hanya bisa berserunya sama Tuhan. Dan setiap kita, entah dia takut Tuhan, entah itu dia nggak takut Tuhan, pasti dia akan mengalami titik terendah dalam hidupnya. Nah, makanya Paulus bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa Allah turut bekerja dalam segala. Nah, segala itu entah keadaan baik, tetapi kalau kita baca baik-baik di situ segala kondisi itu punya titik terendah dalam hidup kita. Nah, nanti kita akan belajar kenapa sih kok Tuhan izinkan itu dalam hidup. Apakah Tuhan itu jahat? Apakah Tuhan itu sadis suka lihat anaknya itu menderita? No, bukan. Karena Tuhan sayang sama kita. Karena firman Tuhan, orang yang tinggi hati itu mendahului, ya, dia nggak izinkan kita itu ada dalam titik itu. Supaya kita itu mengalami namanya kehancuran. Tetapi justru dia izinkan problem masalah itu dalam hidup kita supaya kita masuk, sekali lagi kita masuk di dalam dimensinya Tuhan, supaya kita mengalami yang namanya exalting.
bukan manusia yang memuliakan kita, tetapi Tuhan memuliakan kehidupan kita. Karena di dalam titik terendah kita itu, kita akan tahu bahwa yang bekerja dalam hidup kita itu bukan lagi kemampuan kita, tapi melampaui kemampuan kita. Nah itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada yang tahu ini siapa? Nelson Siambaton? Nelson Mandela. Ya, ini siapa sih Nelson Mandela, Pak? Nelson Mandela ini salah satu tokoh perjuang di Afrika Selatan ya, di Afrika Selatan. Dalam kehidupannya dia mengalami namanya titik terendah. Ya, saya ambil contoh ini. Dia sekitar 27 tahun dia dimasukkan dalam penjara karena dia harus berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya dari apartheid atau orang yang membedakan antara ras kulit putih dan kulit hitam. Ada yang bilang kulitnya gosong, saya ini coklat ya. Nah saudara dan saya tidak memilih kulit kita kan, atau kita lahir dari ras mana. Nah ini salah satu tokoh yang memperjuangkannya, dan untuk memperjuangkan itu dia harus rela 27 tahun ada di dalam penjara, dimasukkan di dalam penjara yang paling mengerikan di Afrika Selatan. Oke. Apa sih yang mau saya bagikan di sini? Saya mau lihat dari sisi ini, bahwa setiap kita itu yang mau dibangun oleh Tuhan adalah karakter. Nah sekarang ini tema kita ya, exalting dulu. Ya, bicara tentang leveling the mountain, terus the year of preparation. Jadi Tuhan lagi mempersiapkan kita supaya kita itu siap menerima yang namanya berkat Tuhan. Contoh ya, saya bilang. Kita ada di dalam bangunan ini, sebelum ada bangunan ini nih sudah ada di dalam pikiran orang yang punya quick chicken ini. Sudah ada dalam pikiran bahwa saya akan membangun quick chicken itu ada lantai 2. Nah, untuk membangun bangunan ini, dia akan konsultasi sama yang namanya konsultan insinyur namanya, untuk dia mau bangun modelnya apa. Oh ya, saya mau bangun lantai 2, terus di atasnya itu nanti akan ada hall atau tempat seperti ini. Nah di konsultan itu akan berpikir bahwa oh iya, kalau dia mau bangun lantai 2 berarti dia harus punya fondasi yang apa? Fondasi yang kuat. Tidak seperti lantai 1. Dia harus bangun cakar. Semakin tinggi suatu bangunan, semakin dalam fondasinya. Ya, ini ada kontraktor di sini ya. Ya kan? Nah, karakter itu bicara tentang sesuatu yang dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak kelihatan secara kasat mata. Karakter itu bicara tentang fondasi. Semakin tinggi hidup kita yang dirancangkan oleh Tuhan dan atau apa yang kita rencanakan dalam hidup kita harus dibangun di atas fondasi yang semakin kuat. Harus dibangun di atas karakter yang semakin kuat. Nah, karakter itu apa? Bicara tentang fix atau tetap karakter. Atau sesuatu yang dapat diprediksi. Nah, waktu kita membangun hidup kita, itu sama seperti kita lagi membangun karakter. Atau sama seperti kita membangun bangunan ini yang paling banyak keluar budget atau biayanya itu pasti fondasi. Sekalipun dia nggak kelihatan. Tapi yang menentukan kekuatan sebuah struktur atau sebuah bangunan itu ditentukan oleh fondasi yang ditanam di dalam bangunan ini. Ketika apa terjadinya? Ketika terjadi gempa bumi, akan menguji sebuah struktur itu kuat atau tidak. Oke? Kenapa karakter itu disebut sesuatu yang tetap?
Tidak ada satupun daripada kita ketika kita membangun struktur seperti ini atau bangunan rumah kita. Terus, aduh hari ini aku nggak suka ya pondasinya seperti ini. Aku pindah deh pondasinya ini. Apa yang terjadi? Hancur bangunan ini. Makanya disebut karakter itu bicara tentang sesuatu yang tetap solid. Atau predictable atau dapat diprediksi. Nah pondasi itu harus ada di pojok-pojok, sudut. Lalu kemudian dia harus bentang sekian. Nah ini kalau bicara struktur, dia harus ada di bentangan sekian pondasi itu untuk menopang tiang yang ada di situ. Nah, dia nggak bisa dipindah-pindah, dia tetap di situ untuk selama-lamanya sejauh ada bangunan ini. Yang kemudian yang berikut bicara tentang image atau gambar atau patung. Kalau di dalam bahasa aslinya itu bicara tentang karakter, itu bicara tentang patung atau sesuatu yang solid yang dia ada tetap di situ. Kalau kita ini kan patung Nelson Mandela, kita datang ke situ terus kita maki-maki dia, apa yang dia lakukan? Diam aja. Kita ludahi dia. Itu bicara tentang karakter. Nah, karakter itu bicara sesuatu yang di dalam tidak kelihatan, tetapi mahal untuk membangunnya. Nah, dalam hidup kita itu ada harga, namanya harga yang harus kita bayar untuk mencapai karakter serupa dengan Kristus. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karakter adalah manifestasi integritas diri berdasarkan kehidupan disiplin pribadi yang dijalankan oleh nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip. Bagaimana kita mengembangkan karakter kita? Kita baca sama-sama Roma 5 ayat 2 sampai 5. 1, 2, 3. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan kita. Karena kita tahu apa? Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, coba kita, yang dimaksud oleh kesengsaraan ini nanti ada di penjelasan di bawahnya ya. Ayat 4, 1, 2, 3. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tahan uji itu sama dengan namanya karakter. Jadi ada prosesnya. Kalau kita lihat, yang pertama adalah namanya kesengsaraan. Lalu kemudian dari kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Nah, ketekunan itu sesuatu yang terus-menerus terjadi dalam hidup. Dan ketika karakter itu muncul dalam hidup kita, menimbulkan namanya pengharapan. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kesengsaraan kalau kita baca biasanya saya belajar seperti Bu Foni kemarin itu di sabda. Jadi ada paralelnya. Dari kesengsaraan itu kalau kita lihat di situ ada maksud Paulus menulis di situ bahwa bicara tentang testing atau tes. Ya, dalam hidup kita itu harus ada di tes. Kalau ada orang yang jual baskom, biasanya yang baskom pukul kan bunyinya tong, tong, tong. Jadi dari sekian meter kita sudah dengar bunyinya kan. Itu dia bilang tahan banting, anti pecah, ya kan? Bagaimana kita membuktikan bahwa itu anti pecah? Tes dia. Bagaimana kita mengetesnya? Dipukul, terus diapakan lagi? Dibanting begini kan.
Dan dia setiap kali jalan itu dia pukul terus sepanjang jalan, bayangkan. Itu dia lagi tes supaya ibu-ibu yang lihat itu apa? Tertarik hatinya. Oh iya betul ini. Belilah sudah. Keluarlah uang kita. Ya kan? Karena sudah dites. Uang itu kan ada di mana-mana kan? Setuju enggak? Uang ada di mana-mana. Tapi masalahnya bagaimana uang itu bisa masuk ke dalam dompet kita. Ya kan? Bagaimana uang itu bisa sampai ke dompet kita? Kita harus hidup yang bernilai atau hidup yang berkualitas. Maka uang itu akan mengikuti hidup kita. Lalu kemudian kesengsaraan, arti yang kesengsaraan yang berikut adalah tantangan. Nah ini problem generasi kita hari-hari ini. Generasi sekarang kalau ada tantangan pasti mereka akan menghindar. Menghindar. Bagaimana supaya tidak menghadapi tantangan. Makanya ini kita mau ada camp. Ya, sedikit promosi sedikit. Ada camp nanti kita akan tanggal 25, 26, 27. Itu sebenarnya hanya simulasi. Simulasi bagaimana mereka belajar menghadapi tantangan. Jadi Bapak Ibu yang punya anak remaja segeralah mendaftar. Untuk, sudah habis. Wah sudah gak bisa lagi karena sudah terpenuhi kuotanya. Gitu ya. Nah di situ di anak-anak kita dididik untuk apa? Menghadapi namanya tantangan. Sekalipun hanya 25 hari. Tapi ada di dalam hidup kita itu ada namanya sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan itu sepanjang hayat dalam hidup kita itu kita akan mengalami namanya tantangan. Atau disebut titik stres, tekanan. Bapak Ibu coba lihat di sini saya ada gitar. Untuk menghasilkan suara atau melodi yang indah, dia harus ada dalam tekanan tertentu. Nah dalam hidup kita itu ada tekanan yang tidak bisa kita tanggung. Dalam nama Yesus, segala macam tekanan dalam hidup saya usir pergi. Tidak ada. Hanya orang yang mau pergi cepat ke rumah Bapa yang berdoa seperti itu. Karena ketika dia pergi ke rumah Bapa, dia akan selesai dari titik stres atau tekanan. Nah kenapa Tuhan izinkan itu? Supaya ada melodi yang indah dalam hidup kita. Dia harus di stem namanya, di stem, diukur. Teng, dalam ukuran tertentu, dalam tekanan tertentu. Nah hidup kita itu harusnya begitu, untuk membentuk karakter dalam hidup kita. Dan ketika melodi kehidupan kita dimainkan, itu akan berbicara kepada banyak orang. Orang mungkin tidak suka baca Alkitab. Orang yang di luar yang gak percaya Yesus. Malahan ada orang Kristen juga, dia gak suka baca Alkitab. Tapi orang akan tertarik untuk baca Alkitab yang tertulis dalam hidup kita. Betul? Ketika kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita, orang akan suka mendekat atau menjauh itu ditentukan oleh sejauh mana kita atur tekanan itu dalam hidup kita. Tekanan, kita punya tekanan darah yang masing-masing. Dan itu gak bisa hilang dalam hidup kita. Harus diatur. Gak boleh terlalu tinggi, gak boleh terlalu rendah. Kalau tekanan darah terlalu tinggi, dia akan suka apa? Dia akan suka marah-marah. Anjing dimarah, kucing dimarah, istri dimarah, pembantu dimarah, semua akan salah. Kalau darahnya lagi tinggi. Terus bagaimana mister kalau darahnya rendah? Susah tidur kalau gitu, kalau rendah, orang terlalu rendah. Dia harus ada di range yang normal. Itu disebut tekanan darah. Nah demikian dalam hidup kita gak bisa tengking tekanan dalam hidup kita. Tapi kita atur tekanan itu supaya ada di range yang normal. Nah yang dimaksud oleh Paulus di sini bicara tentang kesengsaraan, itu salah satunya. Oke. Nah
Tadi di dalam ayat itu saya mau bagikan bahwa yang disebut bermegah. Di situ dalam bahasa Inggrisnya disebut rejoice. Betul Cilinda ya? Supaya Cilinda kan jago bahasa Inggris. Ya. Kita bermegah atau rejoice. Disebut rejoice. Ini enggak masuk akal ayatnya. Rejoice atau terhadap kesengsaraan kita. Bentar ya. Rejoice itu artinya bermegah. Nah, ada dua kata di situ yang ada, bukan dua kata, tapi satu kata, dan ri itu apa istilahnya, lupa saya. Pengulangan, pengulangan. Ada istilah bahasa Inggrisnya. Joyce itu artinya to leap atau lompat. Ya. Nah, waktu Paulus bilang gini, waktu kamu mengalami kesengsaraan itu harusnya kita bilang rejoice. Yes. Waktu toko terbakar apa yang kutu dilakukan? Nangis. Lemas. Aduh, habis dah semua. Saya nggak punya apa-apa lagi usaha saya. Tapi Paulus bilangnya bermegah. To live, rejoice. Bermegah. Yes, toko saya terbakar. Yes. Haleluya. Ini masuk akal enggak? No, enggak masuk akal. Tapi bayangkan, ini kata yang dipakai. Nanti Bapak Ibu belajar sendiri. To leap itu ada melompat. Yes. Apalagi masalah kita. Anak-anak saya ngalamin problem masalah. Yes, to leap. Kenapa? Paulus punya alasan di ini. Mana tadi? Ini betul. Dan bukan, kenapa kita harus bermegah dalam kesengsaraan? Karena ini. Kata ini nih. Karena apa? Kita oke. Itu kata penting itu. Kenapa kita harus bermegah atau to live? Waktu kita alami tekanan atau titik terendah dalam hidup kita. Paulus bilang lompat, yes. Makasih Tuhan. Yes, haleluya. Gitu. Karena kita tahu. Coba sebelum 1, 2, 3. Karena kita tahu. Kesengsaraan itu menimbulkan apa? Kita nggak bisa sampai titik tekun itu kalau nggak ada titik ini, sengsara itu. Ngerti ya? Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita akan mengalami prosesnya itu. Supaya timbul ini nih, sengsara dulu, baru timbul tekun itu. Kalau nggak ada ini, nggak mungkin ada ini. Nggak bisa kita lompat ke atas ini. Ketika terjadi ketekunan baru muncul ini. Tahnu iji, yang disebut karakter. Oke, ini saya singkat. Tantangan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahnu uji atau karakter, karakter menghasilkan pengharapan. Yesus berkata, jangan takut. Karakter itu sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karakter terbentuk dalam tuku penderitaan. Kita baru mengalami namanya mengingat Pentakosta kan. Baptisan Roh Kudus. Tapi karakter itu terbentuk ketika kita masuk dalam level ini. Namanya baptisan api. Nah ini enggak semua dapat atau enggak semua ngalami ini. Jadi nanti mungkin Cilinda atau yang biasa bicara tentang ini, tentang baptisan api, mungkin akan sharing lebih banyak.
Nah, karakter itu terbentuk hanya di dalam tungku penderitaan. Tuhan, sama-sama, 2, 3. Tuhan tidak mempercayai siapapun sampai dia mengujinya. Sekali lagi, Tuhan tidak mempercayai siapapun sampai dia mengujinya. Pernah baca ayat ini? Kita tidak bisa dipercaya, ada bagian yang memang ada harta yang dipercaya dalam hidup kita. Dan itu harta hanya bisa dipercayakan atau yang lebih ketika kita setia dalam hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Lihat yang pernah baca yang waktu Yesus punya hamba yang talenta, bicara talenta. Yang talenta itu. Nah, waktu dia kasih talenta itu kan dia pergi, Tuhan itu ya. Tuhan kasih kepada hambanya. Yang ada yang berapa? 5, 2 dan juga 1. Dia pergi, dia biarkan ini yang hamba-hambanya jalankan talenta itu. Itu bicara tentang bagaimana Tuhan menguji setiap kita yang percaya kepadanya. Untuk dia percaya kepada kita, mempercayakan kepada kita harta kita yang sesungguhnya. Jadi harta itu miliknya Tuannya, tetapi ketika dia lihat hamba itu setia dalam hal yang kecil, dia akan mempercayakan yang lebih besar lagi. Nah, Tuhan tidak pernah mempercayai siapapun sampai dia menguji kita. Contoh yang berikut, bangsa Israel, ya kan? Untuk membebaskan bangsa Israel itu kan bisa dalam 1 hari. Tapi untuk mengeluarkan Mesir daripada bangsa Israel itu harus membutuhkan waktu berapa? 40 tahun perjalanan. Berarti ada proses pengujian di situ. Disebut pengujian. Baru sampai titik di mana dia masuk ke tanah Kanaan. Nah, setiap kita itu ada proses 3 fase itu namanya. Dibebaskan dari Mesir, masuk ke padang gurun dan juga tanah perjanjian. Nah, itu proses pengujian. Nah, itu di perjanjian lama. Enggak. Sampai, baca coba baik-baik. Di dalam bagaimana Yesus kasih perumpamaan. Dia kasih yang kecil. Dia kasih kepercayaan ini dulu. Kalau kita teruji dalam setia dalam hal-hal yang kecil ini, maka perkara yang besar yang Tuhan percayakan. Jadi kalau hal ini kita dipercaya sesuatu yang kecil dalam hidup kita, itu merupakan titik di mana kita harus mengembangkan itu dalam hidup kita. Supaya kita bisa dipercaya lagi dalam hal-hal yang besar. 1, 2, 3. Ujian tidak menghancurkan kita, tetapi menyucikan dan memurnikan. Setuju? Ujian itu, waktu kita mengalami dalam hidup kita, kadang-kadang gak enak dalam hidup. Tapi kalau kita tahu itu menyucikan dan memurnikan hidup kita, kita akan bermegah. Cepat ya. Sama-sama 1, 2, 3. Karakter adalah sumber dari kepercayaan di masa-masa sulit dan itu baik untuk saya. Waktu kita mengalami problem dalam hidup kita, karakter itulah yang membuat kita tetap ada di situ. Talenta yang akan membawa kita naik ke atas, tapi yang membuat kita stay di situ, tetap di situ adalah karakter. Dan karakter terbentuk bukan 1-2 hari. Itu terjadi dalam hidup kita setiap hari dalam kehidupan kita. Oke. Bisa buka ayatnya ya. Bapak Ibu bisa buka di Hakim-Hakim 16. Kita buka ayatnya. Siapa ini kira-kira ya? Gambar siapa tadi? Simpson. Ya, Simpson, tokoh yang paling fenomenal di zamannya.
ada dua tokoh yang hari ini saya ingin bagikan. Yang pertama Simson. Kita baca 1, 2, 3. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Sebentar. Yang ayat 6 dulu. Ayat Kejadian 39 dulu Astin. Kejadian 39 ayat 6 sampai 10. Yusuf pertama ya, tokoh yang pertama Yusuf. Sorry, tadi loncat. Ini yang pertama adalah tokoh yang kedua, yang pertama adalah Yusuf. Kejadian 39 ayat 6. 1, 2, 3. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. 2, 3. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Terus, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya. Yuk kita baca sama-sama ya. Baca suara keras kita dengar. 2, 3. Dengan bantuanku, Tuhan tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa kepada Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarnya bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yusuf mengalami kondisi di mana dia mengalami titik terendah dalam hidupnya. Yang pertama, dia dijual oleh kakak-kakaknya. Dia dijual oleh kakak-kakaknya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu atau saudara-saudara semua seandainya dijual sama kakak? Sebentar saya tanya, Ko Erwin punya kakak? Punya. Ko Erwin kalau dijual sama kakak apa yang Ko Erwin lakukan? Dendam. Terus Muti, kalau dijual sama kakak, apa yang Muti lakukan? Hah? Berantem. Yang punya kakak ini. Nathan, kalau dijual sama Lydia, apa yang Nathan lakukan? Gak tahu deh. Eren punya kakak, oh ya Eren. Kalau dijual sama Gibi, apa yang Eren lakukan? Pukul. Ya itu respon secara manusia. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara semua, bukan hanya sampai dijual, dilempar ke dalam sumurnya, ada air enggak? Sakit enggak kalau dilempar ke dalam sumur? Bapak Ibu? Sakit enggak? Mau coba? Sakit lah kalau dibuang itu. Masa enggak? Gitu ya. Setelah dibuang dalam sumur diapakan lagi? Dijual ke orang Midian. Ya, orang Midian itu lewat, bayangkan, dia lewat di dekat sumur itu. Bapak Ibu, ini saya lagi bawa cerita tentang Yusuf ini. Setelah lewat, orang kakak-kakaknya jual dia. Dari Midian itu diperdagangkan di pasar budak. Dibawa kan, bawa perjalanan. Diperdagangkan di pasar budak. Dan yang beli waktu itu namanya Potifar. Ya. Dibeli sama Potifar, masuk dalam rumah Potifar, dia paling rajin, dia paling taat, paling jujur. Tapi
ada titik lagi yang lebih rendah lagi dari sumur itu. Dia diapakan? Dia difitnah sama istri bosnya. Karena istrinya suka dengan Yusuf. Sampai di akhirnya dia harus masuk ke dalam penjara. Nah, titik terendah dalam hidup itu Yusuf. Ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari si isi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Singkat cerita, Yusuf harus masuk di dalam penjara. Ketika kita ada, karakter itu bicara tentang ketika kita ada di banyak orang dan ketika kita ada di tempat yang tersembunyi, harusnya sama. Ketika kita ada di mimbar dan ketika kita ada dalam keluarga itu harusnya kita sama. Apa yang kita ngomong dan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan itu sama. Itu bicara tentang karakter. Nah, karakter itu terbentuk karena keputusan-keputusan dalam hidup kita yang kita ambil. Nah, Yusuf mengalami proses namanya pembentukan karakter dalam hidupnya. Sekalipun di rumah papanya dia paling dipercaya, tetapi Tuhan punya rencana yang berbeda dengan rencana papanya. Saudara bayangkan bahwa cara Tuhan membawa Yusuf untuk sampai ke Mesir, dia enggak pakai uangnya Yusuf atau papanya. Dia pakai uang orang-orang yang lewat di sumur itu. Ya kan? Untuk sampai ke Mesir dan menjadi orang yang dipercaya di Mesir. Tidak pakai uang 1 peser pun dari Yusuf atau papanya. Tetapi Tuhan pakai orang Midian, Tuhan pakai Potifar, Tuhan izinkan istri Potifar untuk menggoda dia. Dan di situ dia harus memutuskan. Aduh, kayaknya istri bosku juga oke nih. Kalau aku bisa dapat istri bosku, aku kayaknya bisa dapat posisi baik di Mesir ini. Lihat, dia harus memutuskan. Gak ada kakak-kakaknya, gak ada papanya, gak ada mamanya, dia sendirian di situ. Dan dia putuskan semua ini di dalam kepercayaan bos terhadap saya. Tetapi Anda sebagai istri bos saya tidak termasuk. Dan saya lebih takut Tuhan daripada saya takut kehilangan jabatan. Dia harus masuk ke dalam penjara. Oke, yang kedua, tokoh yang berikut. Nanti terakhir ini. Hakim-Hakim 16 ayat 15 tadi. 1, 2, 3. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar? Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Oh sorry, itu yang ayat 6 belum ya? Ayat 6 dulu. Oh ya ini 16. 1, 2, 3. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Stop dulu di ayat 16 itu. Nah, makanya ini istri-istri hati-hati. Apa kata di situ? Merengek. Pernah direngek-rengek sama istri? Gak pernah. Waduh, berarti istrinya luar biasa. Nah, ini Simpson mengalami kondisi yang sama dengan Yusuf. Istri daripada Simpson merengek-rengek minta supaya dia dikasih tahu
kasih tahu dia punya rahasia. Sampai Simpson bilang apa? Sehingga ia mau mati rasanya. Ayat 17. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ayat 18. Ketika dilihat Delila maka segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya. Disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya. Sekali ini lagi datanglah kemari sebab ia telah menceritakan. Lalu datanglah raja kota Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya sudah. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang yang disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Oke, sampai situ. Dua kondisi yang berbeda. Ini penting buat setiap kita. Baik orang tua maupun anak-anak remaja maupun anak-anak kita yang di bawah usia remaja. Yusuf memutuskan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sekarang dia harus masuk ke dalam penjara. Simpson memutuskan untuk mengikuti nafsunya. Simpson punya kekuatan yang dahsyat dalam hidupnya untuk bisa menghancurkan musuhnya. Tetapi Simpson masuk penjara bukan untuk keluar dari situ, tapi dipermalukan di hadapan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dua sisi yang berbeda dalam hidup Yusuf dan Simpson. Saya ajak para tim RVC bisa naik ke panggung. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Mari saja kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau setiap hari dalam hidup kami mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam hidup kami. Supaya lewat hidup kami, firman-Mu bisa terbagikan bagi sebanyak orang. Dan mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih buat proses yang terjadi dalam hidup kami. Kagumi caramu mencintaku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk menanggaku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupmu. Kagumi caramu mencintai, kau ada di cerita
Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah ini. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Tak terbatas kasih, tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim Mari kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur, bisa dilayani. Bagi yang belum menerima baptisan air, dimohon untuk tidak makan dan minum perjamuan ini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin kita ada di titik terendah, atau kita ada di dalam proses kesengsaraan hari ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Dia yang sudah mati di atas kayu salib, tubuhnya yang dikorbankan bagi kita. Dia yang menanggung segala kesengsaraan itu, supaya kita tidak binasa, tapi kita memperoleh pengharapan di dalam Tuhan. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Semua penderitaan, kesulitan, kesukaran, Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Ketika Tuhan izinkan kesulitan, ujian api itu ada di dalam diri kita, Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Hari ini percaya bahwa kuasa darah Yesus yang mampu memulihkan, menyembuhkan, membebaskan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Percayalah, mari kita angkat cawan ini di tangan kanan kita. Bukankah cawan ini melambangkan darah Yesus?
Mari kita minum awan ini bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur buat tubuh dan darah Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kekuatan yang baru Kau berikan. Kau yang mengangkat kami dari lembah kekelaman, Kau tak pernah meninggalkan kami, sebab Kau beserta. Bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang memberikan kami kembali kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Bahwa setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kami akan menghasilkan sebuah ketekunan dan tahan uji. Sebab pengharapan di dalam Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan. Engkau memberikan kami janji-janji pemulihan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai karakter seperti karakter Kristus. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Oskar yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar hikmat yang daripada Tuhan lebih Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Supaya kami semua mengalami pembaharuan di dalam pikiran kami. Mengerti akan firman Tuhan. Bahkan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu kita memberkati bangsa kita, Indonesia. Tuhan, kami bersyukur ada di bangsa ini Tuhan. Kami berterima kasih kami menjadi warga Indonesia Tuhan. Karena itu kami mau berdoa buat bangsa kami. Kami melepaskan berkat yang daripada Tuhan. Turun atas bangsa kami. Shalom, damai yang dari surga turun atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami percaya. Bangsa kami menjadi bangsa yang dipulihkan oleh Tuhan. Menjadi bangsa yang maju dan berjaya. Sebab Tuhan memberkati, Tuhan ada di bangsa kami. Terima kasih berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Biar kebijaksanaan yang daripada Tuhan turun atas mereka semua. Roh takut akan Tuhan ada atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Untuk melaksanakan segala pemerintahan ini dengan baik. Berdasarkan tuntunan daripada Tuhan. Terima kasih, kami juga memberkati kota Sumbawa. Diberkati Sumbawa dalam nama Yesus. Diberkati dengan pengenalan akan Tuhan. Penduduk Sumbawa menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Diberkati dalam nama Yesus. Setiap ladang-ladang yang ada hasil laut diberkati. Pedagang-pedagang pengusaha di kota ini diberkati dalam nama Yesus. Supaya Tuhan, kota ini mengalami pengenalan akan Tuhan. Melihat betapa dahsyat dan baiknya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada yang belum sempat hadir pada pagi hari ini. Baik yang sakit, yang dalam keadaan lemah. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan yang baru. Untuk bersama-sama kami
boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau memberikan persembahan misi Tuhan. Biar persembahan kami boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di kota ini. Berkati setiap pos-pos PI yang ada, pelayanan-pelayanan misi yang ada Tuhan di Pelampang, di Alas, di Kanar. Tuhan berkati dalam nama Yesus di Empang. Supaya menjadi berkat, supaya orang-orang di sana juga Tuhan. Boleh Tuhan bawa lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Bahkan menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberikan persembahan umum dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Belum? Dari panitia LDK atau camp remaja, mereka memberikan surat kepada kami untuk pengajuan bantuan. Bisa ditampilkan? Jadi ada kekurangan dana untuk camp sebesar 15 juta. Dan ini sudah dipotong semua dengan biaya pendaftaran. Jadi ada kekurangan sekitar 15.200.000. Nah, jadi diminta untuk kontribusinya dari setiap gereja untuk berkontribusi memenuhi dana ini. Karena kita punya kerinduan yang sama untuk anak-anak ini diperlengkapi. Karakternya dibentuk, kalau kita dengar dari firman tadi, dibentuk karakternya untuk mempunyai karakter Kristus. Jadi ada amplop yang akan kami bagikan, sekali lagi itu dengan kerelaan, ketulusan, silahkan untuk Bapak Ibu menabur untuk kegiatan camp remaja ini. Amplopnya bisa dibagikan ya. Ini nanti yang amplop kosong ini khusus untuk LDK ini. Jadi akan 2 minggu akan dibagikan. Jadi kita dukung ya, kita dukung sama-sama supaya LDK ini bisa berjalan, anak-anak kita karakternya dibentuk. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ini kegiatan seminar remaja yang dilakukan minggu lalu. Kalau Bapak Ibu lihat di samping-samping ini ada poster-poster, ini adalah poster yang mereka buat. Di seminar ini dijelaskan bagaimana siapa diri kita sebenarnya. Sehingga kita bisa menghargai tubuh kita dan hidup kita. Dihadiri kurang lebih 60 orang. Poster-poster yang ditempelkan di dinding-dinding, silakan dibaca. Ini adalah penjelasan mereka tentang siapa mereka dan bagaimana mereka menjaga komitmen tentang diri mereka. Ini adalah seminar keluarga, diadakan minggu lalu juga. Dihadiri oleh keluarga-keluarga dari gereja lain. Mengajarkan satu kata sakti yang tidak boleh diucapkan dalam pernikahan, yaitu aku minta cerai. Poster-posternya juga sudah ditempelkan, jadi silakan dibaca untuk yang tidak ikut seminar.
setiap pasang membuatkan tali gelang tepatnya untuk diikatkan kepada pasangannya. Tapi gelang itu harus dirakit sendiri secara berdua. Sorry. Dan suami harus mengikat gelang itu ke istrinya. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 22 Juni 2025 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya PDM Tony Setiono. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silakan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, silakan melakukan transfer dengan men-scan kris berikut ini. Pengumuman tambahan. Akan dilaksanakan aksi donor darah setetes darahmu selamatkan 1 juta jiwa Minggu 22 Juni 2025 jam 9 hingga jam 12 di Pabrik Es Dharma Raya Labuan Karangdima. Acara ini akan dimeriahkan dengan pembagian hadiah door prize dan juga dapatkan sembako bagi 100 pendonor pertama. Mari memeriahkan acara ini. Akan dilaksanakan KLC Kingdom Leadership Conference 2025 tanggal 2 hingga tanggal 4 September 2025 di GBI Rock Lembah Pujian. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mendaftar, silakan langsung mendaftar ke nomor ataupun kontak person yang tersedia atau bisa melalui online register di www.kingdomleadershipconference.org. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa rungan Bapak Ibu? Walong Serea, puji Tuhan. Ya, sebelumnya kita sambut berdiri buat Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir mengikuti ibadah bersama kita di tempat ini. Silakan. Ya, Bapak Mikael bersama Ibu Putri. Selamat datang dan selamat beribadah bersama jemaat GBI Sumbawa. Tuhan Yesus memberkati. Dan berikutnya, nah ini ada Uti ini. Jadi sekarang bukan cuma Depon aja yang punya Uti. Sepan juga punya Uti sekarang. Mana Sepan? Ya, ini Ibu Sumiati, orang tua dari Mbak Sudarin. Jadi Sepan nggak cemburu lagi, sudah punya Uti di Sumbawa sekarang. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami ingatkan untuk youth camp, karena dananya masih kurang tadi sudah dijelaskan. Nanti untuk minggu ini dan minggu depan akan kita adakan lagi persembahan, ampel persembahan khusus untuk youth camp. Itu saja mungkin tambahan pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Bunga. Mari saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian terhubung dengan ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berada
Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kita mata seperti matanya, sehingga kita dapat melihat setiap problem, permasalahan, apapun bentuknya, ujian, cobaan boleh datang dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan sudah disampaikan, bahwa Allah tulus bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan firman itu menjadi kekuatan kita sehingga apapun persoalan, ujian, cobaan itu bukan menjatuhkan kita, tetapi membuat karakter kita bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang percaya menerimanya, katakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.